Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebagaimana raga Anda bisa sakit, sebagaimana raga Anda bisa mati, jiwa Anda pun bisa sakit. Jiwa Anda pun bisa mati. Sebagaimana Anda sadar bahwa agar raga Anda bisa hidup sehat, Anda harus melakukan berbagai tindakan upaya preventif. Anda harus memberikan asupan-asupan gizi yang menjadikan Anda memiliki daya imun. Sudahkah Anda melakukan hal yang sama dengan jiwa Anda? Apakah Anda menyadari bahwa jiwa Anda juga butuh asupan gizi? Kalau Anda kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk, na'udzubillah, Anda menjadi menderita. Ketahuilah bahwa jiwa Anda bisa saja mengalami kondisi yang serupa. Padahal Anda semua pasti tahu, Anda sebagai manusia hidup dengan jiwa dan raga. Karenanya, saya mengajak Anda untuk berwisata ke danau yang sejuk, ke danau yang indah, memiliki sumber air yang sejuk, jernih. Ketika Anda menceburkan diri Anda ke sana, menceburkan jiwa Anda ke dalam danau tersebut, jiwa Anda akan merasakan kedamaian, ketentraman, jiwa Anda menjadi bersih dari noda. Itulah danau taubat. Beristighfar, bertaubat dari maksiat, dosa, kemungkaran, yang itu adalah penyakit, itu adalah virus yang menggerogoti kesehatan jiwa Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggambarkan bagaimana kondisi jiwa orang-orang yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat menggambarkan kondisi orang-orang kafir yang jiwa mereka itu mati. Allah gambarkan bahwa jiwa mereka itu telah membatu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah, kata Allah. Kemudian jiwa mereka telah mengeras, membatu, bahkan jiwa mereka lebih kaku, lebih keras dibanding batu. Sehingga dirinya tidak tumbuh tumbuhan, tidak bisa menghasilkan buah-buahan, tidak bisa menghasilkan bunga-bunga yang indah. Karena jiwa mereka telah mati. Dalam ayat lain Allah gambarkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jiwa mereka telah digelayuti, jiwa mereka telah diselimuti oleh dosa dan maksiat akibat ulah tangan mereka sendiri, perbuatan mereka. Rasulullah SAW juga menyatakan, menggambarkan kondisi manusia dengan hal yang sama. Innal abda idza adznaba dzamban. Jadinya seorang manusia bila melakukan satu dosa, jiwa dia merasa gersang, jiwa dia sakit, jiwa dia menderita dengan dosa yang dia lakukan. Rasul bersabda, innal abda idza adznaba dzamban. Kalau seorang manusia itu berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Di dalam jiwanya akan dititikkan satu titik hitam. Fa idza dzahaba wastaghfar, kalau dia sadar dan kemudian segera beristighfar, mohon ampunan kepada Allah, saqula qalbuh, jiwa dia akan kembali bersih. Jiwa Anda sirami, Anda basuh dengan kata-kata la ilaha illallah, rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, disirami dengan pengakuan bahwa kami telah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau tidak Engkau ampuni, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi. Dengan pengakuan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ilah yang layak diibadahi selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya inni kuntu minadh dhalimin. Aku baru saja berbuat kezaliman, berbuat dosa, menodai jiwaku dengan maksiat. Ketika jiwa Anda yang ternodai dengan kotoran dosa maksiat itu dibasuh dengan zikir-zikir semacam tadi, pengakuan, maka jiwa Anda akan kembali bersih. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan senantiasa zikir kepada Allah, jiwa Anda itu akan damai dan tentram. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh, laki ataupun perempuan, dan amal soleh itu dia lakukan karena mengharap pahala Allah, takut akan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tegaskan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
akan kami jadikan hidup dia damai, hidup dia tentram, hidup dia bahagia. Walaupun bisa jadi dia minim harta. Dia tidak punya jabatan. Dia tidak punya derajat dan pangkat di hadapan manusia. Bahkan raga dia bisa jadi kotor. Tetapi lapangnya jiwa, bersihnya jiwa tidak akan ternodai, tidak akan menjadi keruh dengan kotoran raga. Kenapa? Karena jiwa Anda terus disirami dengan kedamaian, dengan ketentraman dan kesejukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubba asy'ath akhbar, kata Nabi. Bisa jadi ada orang yang penampilannya miskin, kusut, compang-camping, bahkan dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Madfu'un bil abwab. Kalau ingin bertamu, tidak ada yang menerima. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Andai orang tersebut bersumpah meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan karena Allah cinta kepada dia. Sebagian ulama dahulu yang telah merasakan bagaimana kedamaian jiwa, bagaimana indahnya hidup dengan jiwa yang bersih dari noda kekufuran, noda kemaksiatan. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Jadinya di dunia itu ada surga. Siapapun yang tidak berhasil masuk ke surga dunia, kelak dia tidak akan pernah diberi kesempatan untuk masuk surga akhirat. Kalau Anda tidak merasakan betapa indahnya istighfar, betapa indahnya la ilaha illallah, betapa bahagianya ketika lisan Anda mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, maka jangan mimpi Anda bisa merasakan indahnya surga kelak di hari kiamat. Karena Anda tidak pernah merasakan surga di dunia. Karena surga di dunia itu ada di dalam jiwa Anda. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah sukses orang yang benar-benar telah berhasil mensucikan jiwanya dari noda kekufuran, noda maksiat, noda kemunafikan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sengsara, sungguh binasa orang yang terus-menerus menodai, menjerumuskan jiwanya ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kalau Anda merasa jiwa Anda sakit, Anda tidak bisa mengecap manisnya iman, ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti itu pertanda Anda harus segera cari tabib yang mengobati jiwa Anda. Ketika jiwa Anda tidak bisa merasakan manisnya istighfar, damainya berzikir kepada Allah, tidak bisa merasakan kedamaian ketika sholat, itu pertanda Anda harus segera pergi ke dokter jiwa. Dokter jiwa Anda adalah para ulama yang akan membasuh jiwa Anda dengan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum iman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka berkobar bertambah. Rasulullah SAW juga telah bersabda, Dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini, dia akan bisa menikmati manisnya iman. Sehingga dalam segala urusan dia merasa indah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia tidak sengsara, tidak menderita. Bahkan dia selalu bahagia. Walaupun yang terjadi adalah musibah, tetapi musibah itu tidak bisa menjadikan kebahagiaan dia menjadi keruh atau tersandra. Tidak. 3 kriteria yang kalau Anda miliki, Anda bisa senantiasa merasakan manisnya hidup dengan nilai-nilai iman. Man radhiya billahi rabba. Orang yang selalu ingat bahwa dunia ini yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang menguasai Allah, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Anda adalah manusia, adalah hamba Allah. Sehingga kalau Anda harus meminta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda harus mengeluh, maka hanya ada suatu tempat untuk mengeluh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda butuh dukungan, butuh bantuan, maka hanya ada suatu tempat meminta bantuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dinodai, tidak dicampur aduk kesyirikan, kemunafikan, maka mereka akan merasakan al-amnu, kedamaian dalam hidupnya, ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada yang menjadikan dia merasakan was-was, tidak. Karena dia telah yakin, dia telah menyerahkan seluruh urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh.
Siapapun yang telah berhasil menyandarkan, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, maka Allah pasti akan cukupi seluruh urusannya. Man radiya billahi rabba, itu yang pertama. Wabil islami dina, dan dia hanya memiliki satu jalan hidup. Hanya ada satu tuntunan dalam hidupnya, yaitu Islam. Yaitu Islam. Itulah tuntunan hidup dia. Itulah pedoman hidup. Itulah obor hidup dia. Hidup di atas syariat. Semua perbuatannya selalu memperhatikan aturan-aturan syariat. Patuh hukum syariat. Yang ketiga kriterianya adalah wabi Muhammadin nabiyya. Dan dia hanya memiliki satu panutan, hanya memiliki satu keteladanan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang memiliki tiga kriteria ini, apa yang terjadi pada dirinya? Dzaqa ta'mal iman. Dia akan merasakan manis, gurih, sedapnya iman. Karena apapun yang terjadi, kalau dinilai, dipandang dengan nilai-nilai iman kepada Allah, menjalankan tuntunan syariat, maka semua itu terasa indah. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang benar-benar beriman. Inna amrahu kullahu khair. Jadinya, kalau orang itu jiwanya betul-betul telah suci, betul-betul seutuhnya telah berserah diri kepada Allah, maka apa yang terjadi pada dirinya? Semua urusan itu terasa baik. Sehingga dia berbahagia. Dia selalu bersyukur dengan segala kondisi yang sedang dialami. Sehingga kalau dia mendapatkan kesenangan, kemudahan, dia ingat itu adalah datangnya dari Allah. Dia syukuri. Maka itu menambah kebaikan untuk dirinya. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyakitkan, yang tidak mengenakkan, dia sabar, dia tabah. Dia ingat itu adalah dari tangan dari Allah. Sehingga tidak perlu ada keluh kesah. Sehingga tetap bahagia. Maka itu akan selalu membawa kebaikan, akan berakhir dengan kebaikan untuk dirinya. Karenanya ikhwatul iman, marilah kita berlatih, kita melatih untuk selalu ingat, untuk selalu sadar bahwa kita hidup atas kehendak Allah dan semua urusan kita itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jiwa kita betul-betul terang. Jiwa kita akan terbebas dari maksiat. Dalam diri kita tidak lagi ada cinta kecuali kepada Allah. Dalam diri kita tidak lagi ada rasa takut kecuali kepada Allah. Dalam diri kita tidak ada tempat mengadu selain Allah SWT. Dan di dalam diri kita tidak ada ruang untuk mengharap kecuali kepada Allah SWT. Itulah kedamaian hidup. Itulah kebahagiaan hidup. Itulah ketenangan, itulah surga dunia. Karena itu dahulu Nabi SAW setiap kali menghadapi problematika hidup, beliau segera menghadap kepada Allah. Beliau segera memasuki surga dunia. Yaitu apa? Bermunajah kepada Allah dengan menegakkan salat. Kan Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Kedamaian hidup itu ternyata Allah letakkan di dalam salat. Bila Anda belum pernah merasakan itu pertanda jiwa Anda sakit. Jiwa Anda dipenuhi dengan noda maksiat yang harus segera Anda basuh agar Anda bisa mendapatkan betapa damainya, betapa tentramnya hidup Anda ketika Anda mulai mengangkat kedua telapak tangan Anda, mengucapkan Allahu Akbar. Disitulah kedamaian hidup yang sejati yang selama ini bisa jadi belum Anda rasakan. Karena itu kita akan bersama-sama bergandengan tangan membasuh jiwa kita agar jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Sehingga kelak ketika kita harus mengembuskan napas terakhir, di telinga kita akan dilantunkan seruan. Kita akan mendengarkan suara malaikat yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang damai dan tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Segera kembalilah engkau kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi ridha dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan segera engkau bergabung dengan hamba-hambaku yang saleh dan segera engkau masuklah ke dalam surgaku. Betapa indahnya saat-saat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya berkesempatan mendengarkan seruan itu ketika kita harus menghadapi malakul maut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.